Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan memulai podcast dengan judulnya itu membahas konflik dari Amerika Latin. Tapi sebelum kita ke podcastnya, kita mau perkenalan diri masing-masing dulu ya. Dari gua dulu deh. Kenalin, nama gua Radi Sagaf Septiano dari absen 31. Nama gue Aditya Panakalin dari absen 3. Nama gue Siva Khairunisa dari nomor absen 38. Dan gue Alisa Zahra dengan nomor absen 4. Nah, jadi kita kan di sini mau bahas tentang Amerika Latin. Nah, Amerika Latin itu apa sih? Apa aja negara? Ya, jadi Amerika Latin itu adalah sebutan negara Amerika bagian selatan dan tengah. Contohnya itu kayak Guatemala, Honduras, El Salvador, Brazil, Meksiko, Kuba, Argentina, dan lainnya. Nah, kira-kira kita bakal bahas apa aja sih di podcast ini? Ya, jadi di sini kita akan membahas beberapa konflik yang terjadi di Amerika Latin ini yang mencakup sejumlah peristiwa, sejarah, dan kontroversi politik, ekonomi, dan sosial di wilayah tersebut. Oke, jadi di sini kita akan mulai dari materi Adit yang akan membahas konflik di negara Guatemala. Oke, yang mau nanya dulu bisa dimulai dari Syifa. Oh, dari Siva. Nah, pasti ada nggak sih kayak faktor-faktor antara perang atau konflik di Guatemala itu? Oke, faktor yang memicu konflik di Guatemala ini ada dari ketidaksetaraan sosial, ketidaksetaraan tanah, ketidakstabilan politik yang melibatkan kelompok etnis pribumi dan juga kepentingan politik. Nah, dari konflik-konflik yang sudah disebutkan tadi, kira-kira ada nggak sih dampak terhadap ekonomi ataupun masyarakat di Guatemala? Oke, dan dampak konflik itu mencakup pelanggaran hak asasi manusia itu yang ke masyarakat ya. Itu ada pelanggaran HAM, pengungsi internal, dan ketidaksetaraan ekonomi yang mengaruhi kesejahteraan masyarakat secara umum. Tapi gua ada pertanyaan lagi deh. Itu bagaimana sih perkembangan terkini dalam penyelesaian konflik tersebut? Oke, buat saat ini ada sih upaya penyelesaian konflik melalui dialog politik dan implementasi reformasi yang bertujuan memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi di Guatemala ini. Oke, aku paham sih. Memang agak ini juga ya konfliknya ya. Iya. Eh, mau dilanjut lagi? Oke, sekarang lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi gue yang akan membahas konflik di Nicaragua. Oke, langsung nanya aja, ada yang mau nanya? Gue dulu deh. Tadi apa materi apa? Tentang Nicaragua. Coba aku mau nanya apa latar belakang dan bagaimana kronologi terjadinya revolusi. Latar belakang dari revolusi Nicaragua. Jadi latar belakang dari revolusi Nicaragua ini tuh ada beberapa alasan. Yang pertama itu karena adanya pemerintahan yang otoriter dari keluarga Somoza. Terus keluarga Somoza ini menguasai Nicaragua selama beberapa dekade. Jadi mereka ini kontrol militer, manipulasi pemilihan, terus eksploitasi ekonomi, dan yang pastinya menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakpuasan di antara masyarakat. Nah, terus yang kedua ini dengan adanya ketidaksetaraan tadi, jadi muncul kesenjangan ekonomi. Jadi tanah-tanah di Nicaragua ini dikuasai oleh elit-elit ataupun kelas atas, sedangkan rakyat yang di kelas bawah ini berjuang untuk meneruskan hidupnya. Nah, yang ketiga ini dari pemerintahan yang otoriter tadi muncullah pemberontakan dari salah satu kelompok, yaitu kelompok Front Pembebasan Nasional Sandinista pada tahun 1960-an. Nah, di sini itu FSLN benar-benar memperjuangkan dan melawan pemerintahan otoriter, dan mereka juga memperjuangkan ketidakadilan ekonomi. Nah, lalu yang keempat ini, latar belakang yang keempat adalah terbunuhnya Pedro, atau si Pedro ini adalah penerbit di surat kabar yang ada di Nicaragua, di mana dengan kematiannya ini memicu protes dan kayak demo di sana gitu. Nah, terus latar belakang yang kelima, yang terakhir itu adanya bantuan internasional. Jadi Nicaragua ini atau FSLN ini dapat bantuan dari Kuba dan Uni Soviet yang mencakup bantuan militer dan finansial negaranya. Jadi kira-kira itu sih latar belakang kenapa bisa terjadi revolusi di Nicaragua. Banyak ya latar belakangnya. Nah,
Tadi kan dijelasin nih ya, kayak tentang keluarganya si Somoza, si iya. Somoza ini. Nah, gue mau nanya nih, eh, kan si keluarga Somoza ini kan kayak terkenal gitu kan, terkenal pemerintah. Iya, nah itu bagaimana bisa keluarga mereka tuh kayak menguasai si Nicaragua ini? Oke, jadi keluarga Somoza ini kan yang udah kayak tadi gue jelasin adalah keluarga yang memerintah dan menguasai Nicaragua dengan tangan besi selama beberapa dekade. Nah, kepemimpinan keluarga ini itu dimulai dari Anastasia Somoza Gracia yang akhirnya diwariskan ke keturunan-keturunannya. Nah, terus gimana sih cara mereka bisa menguasai Nicaragua selama beberapa dekade? Yaitu yang pertama tadi, mereka punya kontrol militer. Jadi mereka ini bikin National Guard atau tentara yang setia untuk melindungi mereka. Terus yang kedua, mereka ini melakukan politik yang otoriter yang udah gue sebutin tadi. Dan yang ketiga, mereka mengeksploitasi dan juga korupsi. Jadi sumber daya Nicaragua ini mereka manfaatkan untuk kepentingan diri sendiri. Lalu faktor yang keempat, kenapa sih mereka jadi mereka ini kenapa bisa menguasai Nicaragua? Karena mereka itu dapat bantuan dari Amerika Serikat. Nah, kenapa Amerika Serikat bisa bantu mereka? Karena Amerika Serikat ini melihat keluarga Somoza sebagai sekutu anti komunis. Jadi, mereka diberikan dukungan finansial dan militer yang mendukung kestabilan rezim Somoza itu sendiri. Nah, lalu yang terakhir, kenapa mereka bisa menguasai selama beberapa dekade itu? Tentunya dengan adanya pewarisan kekuasaan. Jadi dari Somoza Gracia ini diturunkan ke anak-anaknya, yaitu Luis Somoza Debayle dan Anastasio Somoza Debayle. Gitu. Berarti itu kayak politik dinasti bukan Iya sih? benar, kayak kurang lebih politik dinasti. Latar belakangnya panjang juga ya. Iya. Nah, terus hubungan revolusi Nicaragua sama situasi politik dan sosial masa kini di negara tersebut gimana? Jadi hubungannya itu sebenarnya cukup kompleks sih, di mana situasi politik dengan sosial sekarang ini cukup mencerminkan dinamika yang historis dan kontemporer, di mana revolusi Nicaragua ini meninggalkan warisan ya tentunya untuk Nicaragua, di mana warisan ini malah menciptakan polarisasi dalam masyarakat. Jadi di sekarang ini di Nicaragua ada pembelahan politik. Jadi di sana itu terbagi jadi dua kelompok. Ada kelompok yang mendukung pergerakan Sandinista dan ada kelompok yang melihat revolusi ini sebagai konflik dan ketidakstabilan di sana. Nah, terus lalu ada Daniel Ortega. Jadi Daniel Ortega ini itu adalah mantan pemimpin dari kelompok FSLN tadi, di mana dia itu kembali memerintah Nicaragua dengan kekuasaan FSLN, tetapi malah memicu ketegangan politik dan sosial di sana. Nah, jadi selama pemerintahan Ortega ini terjadi ketegangan dengan kelompok oposisi, banyak protes massal dan kritik terhadap pemerintahan dengan dugaan pelanggaran HAM, korupsi, dan pembatasan kebebasan berbicara gitu. Nah, warisan revolusi ini juga tercermin di dinamika ekonomi dan sosial di Nicaragua. Meskipun ada kemajuan nih di pengurangan kemiskinan dan peningkatan akses pendidikan, tetapi kesenjangan ekonomi ini tetap masih sih menjadi tantangan di negara sana. Udah lanjut ke Materi. Oke, kira-kira kayaknya udah cukup ya materi tentang Nicaragua. Selanjutnya kita bakal move ke materi Radif, yaitu materi Peru dan Ekuador. Oke. Kira-kira siapa nih yang mau bertanya nih? Kayak gue deh. Lu. Oke. Nih, ada nggak sih sejauh mana perubahan dinamika geopolitik global, terutama pada periode setelah Perang Dingin, mempengaruhi taktik dan strategi diplomasi Peru dan Ekuador dalam menangani konflik perbatasan mereka. Oke. Ini gue jelasin secara singkat aja ya. Yeah. Jadi pasca Perang Dingin, dinamika geopolitik global mempengaruhi taktik diplomasi Peru dan Ekuador. Perubahan aliansi, kekuatan regional, dan dampak globalisasi dapat membentuk pendekatan mereka dalam menangani konflik perbatasan dengan penekanan pada diplomasi multilateral atau mencari dukungan regional. Ya begitu deh. Oke, gue juga mau nanya dong, Div. Apa tuh? Jadi gimana sih pengaruh sejarah kolonialisme di Amerika Latin, khususnya dengan kedaulatan Spanyol nih, untuk menciptakan dasar ketegangan dan perselisihan perbatasan antara Peru dan Ekuador?
Oh, oke. Nih, jadi itu sejarah kolonialisme Spanyol di Amerika Latin menciptakan landasan untuk ketegangan perbatasan Peru dan Ekuador. Pembagian wilayah kolonial Spanyol tanpa memperhatikan etnis atau geografi menciptakan klaim teritorial yang saling tumpang tindih, menyulitkan penentuan batas-batasan yang jelas. Ada lagi nggak? Oh, belum. Ya, kalau misalnya di dalam hukum, dalam konteks hukum internasional, sejauh mana keputusan arbitrase dan perjanjian damai antara Peru dan Ekuador ini menciptakan presiden atau memberikan kontribusi pada evolusi norma-norma hukum internasional terkait dengan sengketa perbatasan. Aduh, itu lumayan panjang sih. Ntar, gue coba pikir dulu ya. Oh, ini udah dapat nih. Jadi kalau yang gue tangkap nih, keputusan arbitrase dan perjanjian damai antara Peru dan Ekuador memiliki dampak penting dalam hukum internasional. Mereka dapat menciptakan presiden untuk penyelesaian sengketa perbatasan di masa depan, membentuk norma-norma hukum internasional terkait penentuan batasan wilayah negara. Putusan ini juga dapat mempengaruhi persepsi terkait kewajaran dan keberlanjutan penjelasan konflik internasional tersebut. Tuh. Ternyata complicated juga ya masalah Iya. di Peru dan Ekuador. Oke, jadi sekarang tinggal Shiva nih yang Iya. belum ngejelasin materi. Oke, Oh. sekarang kita move ke Shiva yaitu materi tentang Kuba. Kuba. Oke, tadi aku mau nanya nih Shiv, kira-kira ada nggak sih dampak jangka panjang dari inflasi teluk babi terhadap dinamika keamanan global? Tentu aja sih banyak jangka panjangnya tuh. Yang pertama itu tentang krisisnya hubungan antara AS dan Uni Soviet. Jadi ini kan perang dingin gitu kan. Nah, terus selama perang dingin ini mengarah peningkatan ketegangan karena antara AS dan Uni Soviet ini tuh bukan merebut sih, kayak ingin mengambil apa ya, kekuasaan gitu tentang si Kubanya gini. Nah, terus yang kedua itu tuh jangka panjang itu ada dukungan terhadap rezim Kuba. Nah, rezim Kuba ini tuh kayak AS tuh mengandalkan strategi terhadap politik dan ekonomi ke si Kubanya ini nih. Nah, terus yang ketiga itu peningkatan terhadap intelijen. Nah, itu tuh tentang kegagalan inflasi teluk babinya ini meningkatkan intelijen dan perencanaan militer yang lebih baik dari sebelumnya. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Ada nggak sih pelajaran yang bisa diambil dari invasi teluk babi ini? Kayak banyak sih sebenarnya kalau pelajarannya. Itu mungkin tentang pembelajaran kekuasaan dan tanggung jawab ya. Itu kayak inflasi teluk babi ini kayak mengambil tentang penggunaan kekuasaan atau tanggung jawab yang terkait dengan negara-negara yang bertindak secara untuk bertanggung jawab gitu. Nah, jadi tuh untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka terhadap stabilitas global dan kesejahteraan. Ini deh. Tadi masih ada yang ini sih menurut gua, ada nggak kayak negara atau blok kekuatan tertentu yang mendukung atau menentang invasi teluk babi tersebut? Ini cukup panjang sih ya. Ya nggak apa-apa. Di sini aja. Sebentar. Untuk mendukung atau menentang inflasi teluk babinya ya, responnya nih kayak dari negara-negara dan bloknya ini tuh ada kekuatan dan yang memiliki hubungan dekat dengan negara yang diinflasinya ini. Terus selalu sebaliknya negara-negara yang dari blok itu tuh kekuatannya memiliki hubungan yang lebih dekat dengan pihak penyerang. Penyerang itu mungkin AS-nya kali ya. Nah, kayak lebih cenderung mendukung atau tidak menahan diri dari tindakan tersebut. Gitu.
Oke, jadi dari masing-masing kita kan udah bahas nih materi tentang dari Guatemala, terus ada Peru, Ekuador, ada Nicaragua, dan ada di Cuba. Udah jelas ya. Oke, udah jelas. Kita cukupkan materi podcast hari ini. Semoga podcast yang kita bikin ini bisa menjadi manfaat untuk teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.